Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik ya. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di segmen terakhir, sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya, aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk, ya syukuri saja sobat. Karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia, sudah banyak sekali tidak bisa terhitung ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian seperti biasa. Saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah zodiak Leo, di sini ada zodiak Aries ya. Artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat ya untuk asmara dulu, Aries ya. Apa yang akan kalian rasakan? Ini untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk kartu utama desan ya. Ini ada anak kecil naik kuda putih ya, disambut dengan kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu demun ya. Ini muncul petunjuk demun untuk Aries, kartu konfirmnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya tentang asmara yang kalian rasakan. Di sini saya menangkap bahwa zodiak Aries ini mayoritas terbesar ya. Ini kalian itu berharap adanya suatu kestabilan ya, adanya suatu perkembangan. Jadi intinya kalian ini tidak mau stuck ya, tidak mau tetap diam ataupun apalagi mundur. Ini kalian tidak mau seperti itu. Yang saya tangkap di sini bahwa kalian itu mengejar suatu rencana ini ya. Kalau saya tangkap kalian mengejar suatu rencana, ataupun saya menangkap kalian mengejar suatu cita-cita agar bagaimana perjalanan asmara kalian sama pasangan itu lebih baik lagi ya, dalam arti ya mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara saling pengertian, itu yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian kejar di sini. Jadi kalian ingin adanya suatu perubahan, apalagi ketika kalian ada masalah di sini kalian tetap ingin adanya suatu perubahan dalam hal suatu kebaikan ataupun suatu penyelesaian ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau masalah kartu konfirm ya muncul petunjuk demun. Di sini jelas ya, saya menangkap bahwa kenapa asmara kalian itu kok serasa sulit ya untuk mendapatkan sebuah kestabilan ya. Tentunya seperti yang saya jelaskan, entah itu secara keharmonisan, secara saling pengertian ya, saling menyayangi. Kenapa kok sulit ya? Kenapa kok sulit? Terus kenapa kok terkadang itu lebih banyak terjadi suatu masalah? Ya mungkin konflik sama pasangan, mungkin adanya suatu ketidakcocokan ya, entah suatu pilihan ataupun adanya suatu komunikasi yang membuat salah satunya itu mungkin kurang cocok ya. Karena di sini jelas sobat ya, ketika kalian dihantam masalah ya, ini jelas ya bukan murni alami, tapi ada pihak ketiga yang mungkin di sini adanya orang pihak ketiga itu toksik gitu loh. Selalu memantau kalian, selalu mengawasi kalian. Jadi pihak ketiga ini tidak mau melihat asmara kalian itu bahagia sama pasangan. Jadi ada suatu iri hati dan jelas ini menembakkan aura, menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya apa ya, tidak perlu heran juga ketika kalian itu apa ya, masalah kestabilan sama ketidakstabilan, ketika kalian sendiri sering merasakan kok banyak ketidakstabilannya ya, kok sering adanya masalah, sering adanya perselisihan. Nah, itu sudah kalian itu berarti apa? Sudah ada tanda-tanda sobat ya, bahwa memang itu ada pengaruh energi yang itu memang energi negatif dan itu membuat aura kalian tertutup sehingga banyak konflik. Ya sekali lagi seperti itu. Jadi jelas di sini ketika asmara kalian itu kacau ya, apa ya, sulit untuk menemukan target ataupun sulit untuk menemukan suatu keharmonisan. Di sini jelas ya petunjuknya muncul demun, artinya ada pihak ketiga ya yang memang itu toksik, iri hati sama kalian sehingga menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya itu di sini sering terkadang adanya suatu konflik dan kalian sulit untuk mencapai kestabilan. Kira-kira pengertiannya di situ sobat ya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di masalah pekerjaan, ini Aries yang kalian rasakan kelihatannya kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Ini ya, kartu utama kalian. Terus kartu konfirmnya muncul petunjuk 6 Pentacles, seseorang sedang dikelilingi 6 koin ya. Nah, itu ada yang baju merah, ini kelihatannya seorang dermawan ya. Ini kalau saya tangkap ya secara tarikan energi kartu bisa dikatakan apa ya? Bisa jadi ya ini masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya Aries sedang mengalami apa ya? Kekecewaan ya, sedang mengalami kesedihan. Mungkin gini ya, mungkin kalian dulu ataupun kemarin ya, itu mungkin dijanjikan suatu pekerjaan ataupun akan ada suatu peningkatan. Di sini tiba-tiba gagal sobat. Nah, gitu loh. Jadi tiba-tiba gagal, akhirnya apa? Akhirnya kalian susah mencapai target dan itu akan lari ke masalah apa? Ke masalah pemikiran kalian, lari ke masalah hati kalian, yaitu yang dimaksud rasa kekecewaan, rasa kesedihan. Mungkin bisa saja ada unsur PHP di sini. Entah kalian dijanjikan suatu apa di sini, yang jelas itu akan berhubungan dengan apa ya, peningkatan grafik, tapi apa ya, tapi ternyata di sini kalian hanya cuma di PHP, hanya cuma dibohongin saja, kira-kira seperti itu. Nah, ini terus kartu konfirmnya muncul petunjuk 6 poin ya. Artinya apa? Artinya di sini gini sobat ya. Ketika kalian sudah apa ya, sudah mungkin merasakan ya ataupun mengalami
suatu sulit mencapai target, sulit mewujudkan harapan, lebih-lebih itu masalah kesuksesan keberhasilan. Nah, di sini kelihatannya kalian harus bisa menyeimbangkan sobat gitu loh ya. Sekali lagi harus bisa menyeimbangkan dalam arti gini, ya kalian itu jangan apa ya, jangan suka percaya langsung sama seseorang ketika belum ada bukti. Kan kira-kira seperti itu. Makanya di sini kalian harus pandai untuk memilah-milah gitu loh. Mana yang memang itu akan membuat apa ya, yang membuat kestabilan tentang pekerjaan kalian, mana itu yang hanya sekedar angin surga. Kan kira-kira seperti itu. Mana yang itu hanya sekedar janji-janji belaka. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini kalian harus tepat ya untuk memilih seseorang ataupun tepat untuk menyikapi sesuatu yang itu yang membuat kalian senang. Kalian harus bisa tepat untuk menyikapi sesuatu, apakah itu memang betul terjadi ataukah hanya sekedar omongan belaka. Nah, kalian di sini harus lebih waspada lagi sobat ya. Baik itu secara pertemanan di lingkup pekerjaan ataupun sama atasan kalian atau seperti apalah. Kira-kira di sini yang dimaksud kalian harus selalu waspada dan harus bisa menyeimbangi ya. Jangan sampai kalian tuh sedikit-sedikit percaya, sedikit-sedikit percaya. Jangan seperti itu. Nanti kalian ini akan muncul gitu loh ya. Makanya di sini nanti kalian muncul suatu kekecewaan di 3 hari ke depan. Ini jelas ya masih ada suatu ganjalan untuk masalah Aries ya, ketika ingin stabil di sini kelihatannya masih penuh dengan sebuah liku-liku di sini. Ya. Oke, nanti saya jelaskan. Lanjut dulu di keuangan. Di kartu utama muncul Knight of Pentacles. Ini petunjuk kartu utama kalian, Knight of Pentacles ya, prajurit naik kuda sedang memegang koin ya. Nah, terus di sini kartu konflik muncul kartu petunjuk Strength. Ada wanita menaklukkan singa itu ya. Ini kalau saya tangkap ya dari Aries di sini kelihatannya jelas ya, bisa dikatakan apa ya? Zodiak Aries ini kelihatannya sedang mempunyai pemikiran ya, bahwa kalian itu di sini menggambarkan sedang mempunyai pemikiran, sedang mempunyai apa ya, pandangan ke depannya. Bagaimana agar keuangan saya ini bisa stabil, bagaimana agar keuangan saya ini bisa mendapatkan suatu pemasukan, lebih-lebih entah rezeki itu tak terduga, entah besar, entah kecil. Nah, kalian di sini kelihatannya apa ya, berfokus gitu loh. Kalian sedang berfokus, kalian sedang memandang langkah ke depan. Kira-kira nanti bagaimana agar bisa stabil. Itu yang saya rasakan di kartu Knight of Pentacles ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength. Nah, ini menggambarkan apa? Ini jelas ya. Ketika saya menggambarkan kelihatannya kalian itu mempunyai pandangan ke depan, berarti apa? Berarti di sini kalau saya menangkap sih apa ya, bisa dikatakan entah itu sudah terjadi ya, entah belum, entah akan terjadi. Yang jelas di sini kelihatannya kalian barusan mengalami suatu peristiwa ataupun mengalami suatu kondisi di mana memang keuangan kalian ini benar-benar apa ya, kurang stabil, bahwa benar-benar keuangan kalian itu sedang bermasalah. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini saya menangkap akhirnya apa? Akhirnya kalian mencoba di sini untuk bersabar, untuk ikhlas dan mencoba untuk tetap berjuang. Ya, kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Dan di sini akan bagus sobat ya. Sekali lagi semua orang ya, terlebih-lebih untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries, ketika adanya pernah mengalami suatu peristiwa yang dimana ada suatu keuangan yang tidak stabil, bahkan terjadi suatu konflik yang berhubungan dengan keuangan. Nah, di sini ketika kalian menyerah, di sini akan imbasnya akan buruk sobat. Nah, gitu loh. Jadi saran di sini harus tetap semangat, harus tetap bersabar, harus tetap berdoa dan istilahnya tuh mau menyelesaikan sebuah masalah. Nanti insya Allah di 3 hari ke depan di sini kelihatannya akan bagus ya. Strength menggambarkan adanya suatu pembalasan, dalam arti ya mungkin kalian kemarin ataupun dulu itu masih sulit. Di sini kelihatannya 3 hari ke depan akan ada istilahnya, akan ada balasan, yaitu akan menyenangkan kalian. Ini bisa saja ya. Ini adanya suatu tanda-tanda peluang bahwa kalian akan mendapatkan suatu kerezekian karena mungkin kesabaran kalian. Nah, ketika kalian diuji, kalian tetap sabar, tetap menyelesaikan masalah, disitulah akan ada titik balik dan itu akan menyenangkan buat kalian ya. Khususnya di 3 hari ke depan. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi Aries ya. Aries ya, untuk masalah asmara ya, yang kalian rasakan ya, terutama di 3 hari ke depan, inilah yang akan kalian rasakan. Kelihatannya di sini Aries apa ya, adanya suatu masalah ini kalau saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja memang ada suatu perubahan baik, bisa saja akan ada perubahan buruk. Yang jelas di sini kalian masih terkat gitu loh ya.
Jadi ibaratnya kalau secara penerawangan ini kalian masih banyak ini ya, komunitas terbesar Aries ini masih adanya suatu apa ya, tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, dan itu akan berpengaruh sobat gitu loh. Akan berpengaruh di hubungan asmara kalian, baik itu yang sendiri, yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Di sini jelas akan adanya suatu permasalahan-permasalahan ketika itu tidak dinetral. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi yang akan kalian rasakan bisa saja ini 50-50 ya. Bisa saja ketika kalian ada masalah tapi kalian mau menyelesaikan dan akan membuat hasil yang bagus ya. Bisa saja ketika kalian ada masalah tapi kalian selesaikan, di sini masih adanya suatu belum selesai gitu loh, masih dihantam konflik, masih dihantam problem ya. Artinya memang harus segera dinetral sobat, memang satu-satunya jalan seperti itu ya. Sering saya mengatakan ketika seseorang itu tertembak di satu titik, ketika dibiarkan ini takutnya berimbas ke yang lainnya, itu contohnya di pekerjaan, keuangan, kesehatan, semula stabil akan bisa kacau ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas untuk Aries, terdeteksi yang akan kalian rasakan kelihatannya 50-50 ya. Ketika sekali lagi ketika ada masalah itu bisa saja selesai, dan ketika ada masalah bisa saja ini masih belum selesai ya. Karena itu tadi seperti yang barusan saya jelaskan, seperti ada yang mengkat ataupun ada suatu dinding penghalang yang itu akan sulit untuk kalian lewati ya, karena energi ataupun aura kalian tertutup ya. Bagaimana cara untuk biar bisa stabil ya, dinetralkan, itu saran saya ya, kira-kira seperti itu. Untuk masalah pekerjaan di sini bisa dikatakan Aries juga apa ya, kelihatannya di 3 hari ke depan masih sulit ya kalian ya. Ini komunitas terbesar ya. Sering saya mengatakan saya selalu mengambil suatu persentase. Jadi komunitas terbesar Aries di sini kelihatannya 3 hari ke depan kelihatannya akan ada suatu kekecewaan, mungkin akan ada suatu bulian dalam pekerjaan, akan ada suatu ketidaklancaran ya, apalagi masalah pencapaian target, terwujudnya suatu impian, bahkan keberhasilan, kesuksesan di sini kelihatannya masih apa ya, masih banyak liku-liku sobatnya. Saya menangkap di sini memang ada suatu energi gitu loh. Ada juga energi yang kalian tertembak di asmara ini berpotensial sudah mengganggu ataupun sudah merambat ke masalah pekerjaan. Jadi bisa saja pekerjaan kalian itu kacau ya gara-gara ada suatu imbas tadi gitu loh. Nah, sering saya mengatakan kan seperti itu. Pasti ini akan berimbas karena apa? Karena energi negatif ataupun black magic ataupun penutupan aura itu memang sifatnya merusak semua sobat. Yang tadinya stabil, normal itu akan dirusak semua gitu, sehingga kita adanya kesulitan, kesedihan, keterpurukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas sekali lagi kelihatannya kalau masalah pekerjaan di sini Aries di 3 hari ke depan kelihatannya masih ada masalah yang harus kalian benahi dulu ya, agar bisa mencapai stabil, minim ke harus bisa mencapai target. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak di sini halangan gitu loh. Harus di netral ya. Nah, kalau untuk masalah keuangan di sini alhamdulillah ya, saya menangkap di sini kelihatannya masih bagus ya Aries ya. Biarpun tidak terlalu zong, tidak terlalu minus, kelihatannya di sini masih apa ya, masih aman lah ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan Aries ini zong ataupun minus total, tidak, tapi masih ada sedikit rezeki-rezeki yang kalian rasakan di sini. Ya saran saya gunakan rezeki itu dengan baik dan harus peka sobat. Ya ketika mungkin ada yang harus dinetral, ya netralkan sebelum ini menghantam ke masalah rezeki kalian gitu. Karena saya menangkap di 3 hari ke depan insya Allah saya yakin di sini keuangan kalian masih tetap aman ya. Bahkan di sini akan ada suatu kerezekian yang masuk. Jangan sampai kerezekian itu terpending ataupun mental gara-gara tertembak di satu titik dan itu akan merambat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas untuk masalah keuangan bisa dikatakan 3 hari ke depan Aries masih diuntungkan. Bisa saja ini akan ada suatu rezeki. Ingat ya, rezeki entah itu besar, entah kecil, entah terduga maupun tak terduga, ya syukuri saja sobat. Yang jelas bagaimana kita harus bisa menjemput rezeki itu sendiri. Jangan diam di rumah ataupun jangan diam saja. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Aries ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, ketika memang kalian sudah merasakan kok memang informasi yang diberikan Mas Dani Kasop ini tepat yang saya rasakan ya, saran saya harus dinetral ya. Jangan sampai nunggu lama sobat. Karena apa? Sudah banyak sekali yang konsultasi ya. Itu rata-rata sudah mengakar ya. Sudah habis-habisan semua. Tapi saya rasa bagi mereka yang mau usaha, saya salut. Karena apa? Karena dia masih mau ikhtiar, karena dia masih mau ingin perubahan hidup. Jadi mereka tidak mau terpuruk dan dia tidak mau stuck ya. Memang kita hidup itu ya harus begitu sobat ya. Ngapain kita stuck, ngapain kita drop, yang penting kita ikhtiar ya, kita ikhtiarkan biar lebih baik ke langkah selanjutnya. Ketika kita baik ke langkah selanjutnya, ya itu akan membuat kesenangan di dalam kehidupan diri kita sendiri, kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Aries mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti ya, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, agar apa? Agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya tergantung bagaimana kalian menyikapi. Gitu loh. Tetap saya kembalikan sama kalian. Karena apa?
karena pada dasarnya kalian sendirilah yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Jadi masalah rasionet, masalah tidak, entah cocok entah tidak. Nah, itu kan saya kembalikan lagi sama kalian sobat. Agar apa? Agar tidak ada rasa saling menyalahkan. Kan seperti itu ya. Karena memang jelas ini energinya kan di samping itu juga general, mengacak kan seperti itu. Nah, terus di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah ya, tak kunjung selesai, apalagi kalian itu sudah merasakan bahwa masalah yang datang ini jauh dari nalar logika, ya, tidak bisa dilogikakan. Nah, itu jangan dipaksa, ya, tapi sikapi dengan intuisi, sikapi dengan ketajaman hati. Ya, kalau perlu dinetral, ya harus dinetral, jangan dibiarkan. Ketika itu kalian biarkan, itu akan bertambah parah, sobat. Nanti akan bisa mengacaukan segalanya. Ya, ketika kalian mungkin dijanjikan, yang faktornya itu membuat kalian senang, itu tiba-tiba kan gagal. Itu pasti terjadi seperti itu ya. Kenapa saya berani memastikan? Ya itu tadi loh. Sering ya saya mengambil contoh itu yang konsultasi memang rata-rata seperti itu, sobat. Gitu loh. Akhirnya apa? Mereka ibaratnya apa? Mereka ingin konsultasi itu kan namanya ingin merubah nasib. Nah, makanya sering saya mengatakan bagaimana cara untuk bisa lepas dari semua itu, lepas dari keterpurukan, yaitu dengan 2 syarat. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan ikhtiar, tahap ikhtiar untuk mencari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa lancar masuk. Nah, ketika kalian bisa sendiri ya monggo, kalian netralkan sendiri, mungkin kalian tahu tata caranya, doanya, ya silakan. Kan seperti ini intinya kita harus netral dan aura kita harus terbuka biar ya itu tadi adanya suatu kepositifan, kelancaran dengan segala hajat ataupun keresahan. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika kita sudah merasakan, sudah mengetahui tapi kita diamkan. Nah, nasib tidak akan mau berubah. Bagaimana caranya untuk berubah? Ya kita sendiri yang harus memperjuangkan lebih-lebih dengan cara berikhtiar untuk merubah nasib kita agar menjadi baik di langkah selanjutnya. Nah, kan tentunya kita tidak mau langkah selanjutnya itu semakin terpuruk. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Aries, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.